Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Siapa sih yang gak kenal sama game The Sims? Ingat gak zaman dulu kita rela begadang cuma untuk bangun rumah mewah pakai cheat motherload? Soalnya jujur game ini sebenarnya seru banget sih. Gak cewek, gak cowok, semua bisa nikmatin ya. Padahal kalau dipikir-pikir grafisnya ya biasa-biasa banget juga, terus nggak ada alur cerita ataupun tamatnya sama sekali kan? Dulu tuh The Sims ibarat simulasi hidup paling gokil deh. Tapi coba lihat sekarang, kenapa The Sims malah jadi mesin duit yang isinya cuma beli expansion pack tapi fiturnya tuh setengah-setengah sih? Kemana sih perginya jiwa game yang dulu kita cintai banget? Nah di video kali ini kita bakal bongkar apa yang sebenarnya terjadi sama The Sims. Kenapa juga ya para fans tuh makin kecewa? Udah penasaran? Hai aku Gini, yuk kita bahas. Kejayaan The Sims. Buat tahu kenapa Sims sekarang gak seasik dulu dan kenapa arahnya berubah sejauh ini, kita harus kenalan dulu ya sama bapaknya, yaitu Will Wright. Sebelum bikin The Sims, dia udah terkenal lewat SimCity. Game ini aneh banget ya pada zamannya karena gak ada musuh, gak ada misi, dan gak bisa tamat. Iya, para pemain cuma dikasih sebuah kota, sekumpulan sistem, dan juga kebebasan untuk melihat apa yang terjadi jika semua itu dibiarkan berinteraksi. Tapi justru disitulah SimCity dianggap revolusioner. Untuk pertama kalinya, ada game yang gak maksa pemain untuk ngikutin cerita, tapi ngajak pemain mengamati sistem. Kita cuma disuruh merhatiin keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di karakternya, dan bisa ngasih dampak yang berantai ya. Disinilah pola pikir Will Wright terbentuk teman-teman. Ide The Sims sendiri lahir dari tragedi ya. Rumah Will Wright pernah kebakaran habis. Pas dia mulai bangun ulang hidupnya dan sibuk milih furniture sampai ngatur tata letak rumah, dia sadar nih akan satu hal. Keputusan sepele soal barang dan juga rumah ternyata ngaruh banget loh ke emosi manusia. Dari situ muncullah ide liar. Gimana kalau hidup manusia disimulasikan seperti sistem komputer? Tapi jalan menuju sukses itu terjal banget. Waktu idenya dibawa ke Maxis, hampir semua orang pada nolak deh. Developer internal pun pada bingung. Apa serunya sih main game yang isinya cuma makan, tidur, dan juga boker? Makanya, The Sims sempat diejek sebagai game toilet. Bahkan, game ini dianggap nggak bakal laku karena dibilang cuma cocok untuk cewek. Dimana stereotip industri game 90-an yang isinya tuh cowok semua. Ironisnya, proyek ini jalan terus bukan karena mereka yakin, tapi karena Maxis lagi krisis duit dan juga hampir bangkrut. Disinilah Electronic Arts ataupun EA masuk sebagai pahlawan kesiangan atau villain. Tahun 1997, EA membeli Maxis. Bagi EA, The Sims bukan ide yang aneh, tapi game ini adalah peluang. Peluang untuk membuat game yang bisa terus diperluas, peluang untuk menjual kehidupan sehari-hari sebagai konten, peluang untuk menciptakan platform bukan sekedar produk. Mereka sadar ya kalau game ini bisa jadi wadah untuk jualan konten tanpa henti. Visi kreatif Will Wright dan juga visi cuan EA saat itu masih sejalan. Belum tabrakan seperti sekarang. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2000, The Sims akhirnya dirilis. Dan dampaknya langsung terasa nih. The Sims bukan sekedar sukses, tapi game ini suksesnya tuh benar-benar meledak guys. Bayangin, game yang awalnya tuh diremehkan, berhasil menjual lebih dari 11 juta kopi dan menjadikannya game PC terlaris sepanjang sejarah pada masanya. Kenapa sih dianggap seru tapinya? Karena game ini tuh susah. The Sims 1 itu nggak ngemong pemain ya. Karakter kamu tuh gampang depresi, duit susah dicari, dan misalkan lupa pasang alarm kebakaran dikit aja nih, bisa-bisa bikin satu keluarga tewas. Kekacauan dan juga tragedi nggak terduga inilah yang bikin The Sims punya jiwa. Nah, kesuksesan besar The Sims 1 membuka jalan bagi sequelnya ya. Dan pada tahun 2004, The Sims 2 rilis teman-teman. Bagi banyak fansnya, ini dianggap golden eranya The Sims deh. Grafiknya tuh 3D, karakternya ada sistem genetika, dan yang paling penting, karakternya tuh sekarang punya siklus hidup. Mereka lahir, tumbuh dewasa, menua, dan akhirnya meninggal dunia. Itu bukan sekedar fitur teknis loh, adanya kematian ini malah bikin waktu terasa berharga. Pemain jadi baper dan juga peduli banget ya sama nasib karakternya. Tapi di balik kesuksesan ini, EA belajar satu hal fatal. Mereka sadar, para fans The Sims itu rela bayar mahal untuk perintilan. Dari baju, furniture, sampai gaya hidup, EA tuh sadar kalau game ini adalah tambang emas DLC yang gak ada matinya. Disitulah arah game ini mulai bergeser selama-lamanya. Revolusi The Sims. Perubahan The Sims itu nggak langsung drastis, tapi pelan-pelan seperti katak direbus ya. Dimulai dari munculnya Stuff Pack. Awalnya sih kita mikir, murah ini, cuma tambahan furniture lucu, nggak beli juga nggak ngaruh kok.
Tapi lama-lama EA sadar kalau jualan perintilan ini tuh cuannya gila-gilaan. Dari yang tadinya cuma optional untuk gaya-gayaan, lama-lama konten penting mulai dipecah-pecah biar kita tuh beli terus. Disinilah red flag pertama muncul ya. Game ini mulai kerasa seperti cicilan daripada hiburan. Masuk ke era The Sims 3 pada tahun 2009, kita semua hype parah kan karena fiturnya tuh open world. Bayangin deh, bisa jalan ke rumah tetangga tanpa loading screen. Secara teknis, ini emang terobosan besar sih, tapi biaya yang harus disiapkan oleh developer juga semakin besar. Dan ambisi inilah yang ternyata menjadi bumerang. Bikin dunia terbuka yang kompleks itu justru bikin sistem game jadi berat banget ya teman-teman. Banyak bug dan juga lag-nya deh. Demi menjaga performa, biar PC tuh nggak meledak dan juga AI nggak bingung, developernya mulai menjinakkan kekacauan. Elemen survival yang bikin stres dan juga seru di seri sebelumnya mulai dikurangin. Akibatnya, tantangannya tuh mulai kendor. Kita nggak ngurus sim pun, mereka bisa survive dengan lumayan oke kok. Nah, di sini gregetnya mulai hilang ya. Sampai akhirnya perubahan ini mencapai puncaknya pada The Sims 4. Dan ada satu fakta penting nih yang sering luput dari pembahasan. The Sims 4 itu lahir dari proyek game online yang gagal loh. Iya, awalnya The Sims 4 itu dirancang sebagai game yang menawarkan pengalaman online. Tapi masalahnya game online itu punya filosofi desain yang sangat berbeda. Game online itu nggak boleh bikin pemain stres, nggak boleh terlalu menghukum, dan nggak boleh bikin pemain frustrasi serta berhenti bermain. Soalnya kalau ada pemain yang berhenti, berarti developernya tuh nggak menghasilkan uang sama sekali. Tapi sayangnya nih ya guys, filosofi game online udah terlanjur tertanam selama proses pembuatannya. Makanya kalau kalian perhatiin, mainin karakter di The Sims 4 itu gampang banget kan? Mau nyari pasangan juga gampang banget, dan uangnya lebih gampang didapetin. Dari sini kita semua sadarkan kalau The Sims 4 itu tidak dirancang untuk menciptakan tekanan, tapi kenyamanan untuk para pemainnya. Soalnya mereka percaya kalau para pemainnya nyaman dengan game ini, mereka akan bermain lebih lama dan juga beli lebih banyak juga ya. Di titik ini, The Sims telah berubah sepenuhnya. Jiwa simulasi kehidupan yang keras dan juga penuh konsekuensi diganti jadi rumah-rumahan boneka yang aman dan juga nyaman. Tujuannya sih cuma satu, yaitu bikin pemain betah berlama-lama biar potensi beli DLC-nya makin gede. Akhirnya, The Sims sekarang rasanya kayak game pay to enjoy deh. Base gamenya kosong melompong, ibarat dikasih rangka rumah doang. Dan kalau mau merasakan pengalaman seru yang utuh seperti cuaca, peliharaan, atau fitur sekolah, kita dipalak harus beli DLC yang harganya kalau di total bisa untuk beli motor loh. Itu bukan lagi soal seni simulasi, tapi soal target jualan. Nggak heran ya kalau banyak pemain veteran termasuk aku nih milih pensiun, karena rasanya kita tuh diperes untuk hal yang dulunya itu tuh adalah fitur dasar. Konten yang terlalu banyak. Menurut aku ya, masalah terbesar di The Sims 4 itu sebenarnya simpel sih. Mereka itu punya terlalu banyak opsi gameplay beda-beda, tapi semuanya dibikin berbayar aja guys. Masalahnya, setiap gameplay berbeda ini bukannya memperdalam gameplay yang udah ada, tapi justru menggantikannya. Disinilah kesannya EA kayak cuma nambahin lapisan kosmetik supaya game itu kelihatan lebih seru. Padahal sama-sama aja ya. Furniture baru, pakaian baru, gaya hidup baru. Pemain terus diberi hal untuk dilakukan, namun jarang diberi alasan untuk benar-benar berpikir. Hasilnya apa sih? Pengalaman bermain jadi monoton dan bahkan terasa kayak hampa aja gitu. Dulu main The Sims itu deg-degan kan? Sekarang Sims kita tuh terlalu aman. Gak ada lagi tuh ya karakter mati karena lupa makan atau mati karena main di kolam renang. Padahal itu kan yang serunya. Tanpa resiko kematian konyol atau kekacauan tak terduga, game ini jelas kehilangan nyawanya lah. Prinsip game itu kan tanpa resiko sama dengan garing. Nah, The Sims 4 itu terlalu baik hati, jadinya malah membosankan karena nggak ada drama fatal yang bikin kita panik ya. Kesimpulannya, The Sims nggak mati, dia tuh cuma jual diri. So, apakah Sims akan kembali kayak dulu? Aku bisa jamin kayaknya nggak bakalan mungkin deh. Tapi kalau pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada The Sims? Ya, The Sims nggak mati sih, bahkan bisa dibilang dia tuh sangat sukses loh kalau soal bisnis. Tapi esensi gamenya aja yang berubah dan bikin para pemain lama ogah untuk balik main lagi. Ya, kalau dari kalian nih, masih ada nggak sih yang main The Sims? Dan buat teman-teman yang masih bertahan main The Sims 4, coba jawab jujur ya di kolom komentar. Apa karena gameplaynya yang seru atau cuma karena sayang sama rumah yang udah capek-capek dibangun? Kita diskusi bareng-bareng di bawah ya. See you guys di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!